Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah Computer Vision, program studi Magister Teknik Informatika Universitas Pamulang yang beranggotakan 1 Abdul Malik, kedua Handri Taufik, 3 Rici Setiawan, 4 Tanti Cahaya Herdiani, dan yang kelima saya sendiri Taufik Hidayat. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami untuk tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah Computer Vision yang berjudul Deteksi Penyakit Paru melalui Citra X-ray menggunakan Convolutional Neural Network dan SNET 121 berbasis transfer learning. Yang menjadi latar belakang penulisan kami kali ini adalah yang pertama, masalah penyakit paru seperti tuberkulosis dan pneumonia masih menjadi masalah kesehatan global. Kemudian deteksi penyakit melalui X-ray seringkali mengandalkan interpretasi manual yang sifatnya subjektif. Kemudian yang ketiga, risiko kesalahan cukup tinggi, terutama jika beban kerja tenaga medis juga cukup besar. Untuk yang keempat, kecerdasan buatan atau AI dan CNN menjadi solusi untuk membantu diagnosis medis secara otomatis dan akurat. Kemudian latar belakang terakhir adalah teknologi ini, dalam hal ini AI, menjadi sangat penting di era digital untuk mendukung efisiensi dan akurasi diagnosis. Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama adalah membangun model deteksi penyakit paru berbasis CNN menggunakan DenseNet 121 yang dilatih ulang melalui metode transfer learning. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengembangkan model untuk mengklasifikasikan citra X-ray ke dalam 4 kategori, yaitu tuberkulosis, viral pneumonia, lung opacity, dan normal. Untuk tujuan yang terakhir adalah untuk mendukung proses diagnosis yang lebih akurat dan efisien. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Rici Setiawan. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Taufik atas penjelasannya. Sekarang saya Rici Setiawan ingin melanjutkan paparan dari kelompok kami. Kami akan menjelaskan mengenai dataset dan pembagian data. Nah, sebelum masuk ke pelatihan model, hal pertama yang kami lakukan adalah menyiapkan dataset. Di sini kami memakai 2 dataset yang diambil dari Kaggle. Yang pertama, dataset khusus untuk kasus tuberkulosis. Ini bisa diakses melalui link yang tertera di sini. Nah, dataset ini berisi sekitar 700 gambar X-ray yang digunakan untuk mengenali ciri-ciri infeksi TBC di paru-paru. Yang kemudian kami juga mengambil dataset kedua yang lebih lengkap. Nah, linknya kami sertakan juga. Di dalamnya ada 3 kelas, lung opacity, normal, dan viral pneumonia. Nah, jumlah gambarnya masing-masing untuk lung opacity 1125 dan untuk normal 1250 dan untuk pneumonia 1100. Nah, setelah semua data dikumpulkan, kami membagi datasetnya menjadi 3 bagian supaya proses pelatihan bisa lebih optimal. Kami membagi 70% untuk data latih atau training, kemudian yang 15% untuk validasi, dan sisanya 15% untuk pengujian atau testing. Tujuannya agar model tidak hanya belajar dari data yang sama, tapi juga bisa diuji di data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, kemudian slide selanjutnya mengenai model CNN DenseNet 121.
Pada bagian ini, kita memperkenalkan model utama yang digunakan, yaitu DenseNet 121, sebuah arsitektur CNN yang sudah terbukti handal dalam berbagai tugas klasifikasi citra. Nah, di sini kami membaginya dalam 4 kategori. DenseNet 121 adalah model Deep CNN dengan fitur Skip Connection. DenseNet 121 menggunakan konsep Skip Connection, di mana setiap layer tidak hanya menerima input dari layer sebelumnya, tapi juga dari semua layer sebelumnya. Hal ini memungkinkan informasi mengalir lebih efisien ke seluruh jaringan, sehingga dapat mengurangi resiko hilangnya informasi dan memperbaiki proses pelatihan, terutama pada jaringan yang dalam. Kemudian yang selanjutnya kami modifikasi untuk klasifikasi hanya 4 kelas paru. Model DenseNet 121 pada awalnya dirancang untuk klasifikasi 1000 kelas dari ImageNet. Namun, dalam pelatihan ini, model tersebut telah dimodifikasi agar hanya fokus pada klasifikasi 4 kelas penyakit paru-paru, menyesuaikan dengan kebutuhan dataset dan tujuan medis kita. Selanjutnya, transfer learning dari pre-trained ImageNet 1000 kelas. Untuk menghemat waktu pelatihan dan manfaat pengetahuan yang sudah ada, digunakan pendekatan transfer learning. Artinya kita tidak melatih DenseNet dari awal, tetapi menggunakan bobot hasil pelatihan dari ImageNet, sebuah dataset besar dengan 1000 kelas objek. Lalu bagian akhir model disesuaikan dengan klasifikasi baru yang hanya memiliki 4 kelas paru-paru. Nah, di sini ada kelebihan DenseNet. Pertama, menghindari vanishing gradient, yaitu masalah umum di jaringan dalam yang membuat pembelajaran menjadi tidak optimal. Yang kedua, arsitektur DenseNet lebih hemat parameter. Artinya jumlah parameter yang digunakan lebih sedikit dibandingkan model sekelasnya, sehingga efisien dalam penggunaan memori dan waktu komputasi. Terakhir, DenseNet terbukti sangat baik dalam mengekstrak fitur medis, terutama dalam klasifikasi citra seperti ronsen paru, karena struktur jaringannya mampu menangkap detail-detail kecil yang relevan. Nah, ini mungkin yang bisa saya jelaskan. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Malik. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, terima kasih rekan saya Mas Riji. Untuk selanjutnya kita memasuki ke tahapan pre-processingnya. Setelah tadi udah di load model DenseNet 121-nya, maka kita perlu tahapan pertama, yaitu kita melakukan pre-processing, yaitu tahapan yang pertama kita meresize menjadi ukuran yang bisa diproses oleh DenseNet itu dari menjadi 224 kali 224, karena sebagaimana yang kita tahu gambar dari X-ray itu pikselnya cukup besar tergantung dari mesin. Ada juga yang sampai 1024. Nah, itu tidak mungkin bisa diproses oleh DenseNet. Jadi kita perlu meresize, mengecilkan piksel menjadi 224 kali 224. Setelah itu kita lakukan augmentasi menggunakan random horizontal flip, yaitu di mana si gambarnya ini akan di flip menjadi horizontal. Ya, tentunya ini tidak menghilangkan makna dari gambar tersebut. Tujuannya itu untuk mendapatkan variasi data. Yang selanjutnya kita ke RGB, ya sebagaimana yang kita tahu bahwa menggunakan RGB 3 channel untuk si DenseNet-nya ini, makanya kita perlu rubah semua ke RGB. Adapun data tuberkulosis masih menggunakan satu channel, yaitu menggunakan gray. Oleh karena itu kita perlu rubah ke RGB menjadi 3 channel. Selanjutnya
tahapan yang berikutnya itu mengkonversi gambarnya menjadi tensor PyTorch agar bisa diproses oleh si modelnya ini. Oke, slide yang berikutnya setelah kita melakukan processing, maka kita lakukan proses training dilanjutkan dengan validasi. Dan nanti terakhir akan dilakukan testing. Kenapa prosesnya? Mungkin sebelumnya ada juga yang training dengan testing. Kita dibagi menjadi 3, training, validasi, sebagai tadi sudah disampaikan di depan. 70% training, 15% validasi, dan nanti terakhir 15%-nya untuk testing. Kenapa dilanjutkan setelah training lanjut validasi? Itu sebenarnya untuk memverifikasi atau menilai bahwa training ini akurasinya sejauh mana gitu. Apakah yang kita khawatirkan ada overfitting gitu. Di training dia bagus, tapi setelah kita validasi ternyata tidak bagus. Itu tahapannya yang pertama, kita menggunakan konfigurasi loss function menggunakan cross entropy loss. Itu artinya pada saat nanti proses training dicek apakah loss-nya tinggi atau enggak. Kalau misalnya tinggi, jauh dari label gitu ya, prediksinya sangat jauh dari label, maka nanti dikasih penalti, nanti penalti dikirimkan ke backpropagation yang akan dikonsum sama optimizer ini. Si optimizer ini akan dari tiap epoch 1, oh ternyata penaltinya sekian, dia kirim lagi ke optimizer, akan dilakukan di epoch 2, sehingga dalam epoch 1, epoch 2, epoch 3 dan seterusnya makin lama akan semakin baik nilainya. Nah ini kebetulan yang kita pakai adalah sebanyak 5 epoch dan ini karena keterbatasan dari Google Colabs itu sendiri ya, karena ada timeout di 1,5 jam. Kalau epochnya besar otomatis kena si time limitnya itu gitu. Nah batch size-nya yang digunakan 8, ini juga sebenarnya keterbatasan, artinya bahwa dalam setiap proses gambar yang diambil setiap batch itu dilakukan sebanyak 8 gambar sekaligus. Yang berikutnya, tahap berikutnya itu membaca batch gambar untuk melakukan prediksi dan menghitung loss-nya. Jadi di sini nanti dilakukan looping ya. Jadi dari epoch 1 ke epoch 2, nah itu looping terus jalan terus gitu. Jadi maksudnya agar untuk mendapatkan nanti hasil training yang mendekati akurasi yang terbaik. Terus dilakukan juga nanti setelah training selesai, maka dilakukan validasi. Validasi ini ya layaknya orang belajar, validasi kita kasih soal-soal gitu. Apakah si model ini sudah mendekati nilainya gitu. Tapi di sini tidak merubah bobot dari nilai training tersebut. Tujuannya kita tahu sebenarnya hasil trainingnya itu sudah sejauh mana, apakah sudah bagus atau belum gitu. Jadi sebelum nanti masuk ke testing. Karena kalau kita langsung nanti ke testing tanpa validasi, jadi si model ini nanti sudah istilahnya kayak udah mengintip soalnya tersebut gitu. Jadi lebih baik si validasinya dilakukan duluan, nanti training benar-benar data yang berbeda, tidak menggunakan data validasi, apalagi menggunakan data training. Dan nanti dilakukan penilaian dari hasil validasi yang terbaik yang mana, hasilnya akan disimpan untuk nanti dijadikan model yang hasilnya akan di-load yang akan kita gunakan nanti. Itu aja dari saya. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya, Mbak Tanti. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Malik atas penjelasannya. Sekarang saya Tanti Cahya Herdiani akan melanjutkan pemaparan terkait evaluasi akurasi. Jadi evaluasi akurasi ini dilakukan untuk mengukur seberapa baik performance dari model yang telah kita buat dalam memprediksi suatu gambar. Di sini evaluasi kita menggunakan confusion matrix ya, untuk gambarnya ada di sebelah kiri ini. Terus dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa akurasi model pada data tes kita yaitu sebesar 93,48%. Nah, nilai ini tuh didapat dari mana? Nilai ini didapat dari 629 gambar testing yang kita masukkan menghasilkan output 588 gambar diklasifikasikan dengan benar. Dengan kata lain, sisanya diklasifikasikan salah gitu ya.
Selanjutnya, confusion matrix ini juga bisa kita lihat bahwa untuk label tuberkulosis diprediksi 106 tuberkulosis juga, artinya 106 dari gambar tuberkulosis ini diprediksi dengan benar. Dengan kesalahannya nggak ada ya di sini yang salah prediksi. Ini artinya akurasi dari model ini dapat dikatakan sempurna. Terus kemudian ada gambar normal dan opacity. Ini didapatkan nilai untuk yang prediksi benar lung opacity ini 158 dan gambar yang normal diprediksi normal adalah 164 gambar. Dari model ini melakukan kesalahan yang seharusnya lung opacity diprediksi sebagai normal sebanyak 12 gambar. Dan begitupun untuk yang gambar normal diprediksi sebagai lung opacity sebesar 23. Karena kesalahan ini sedikit, maka ini disebutnya minor misclassification. Kemudian ada viral pneumonia. Di sini untuk gambar viral pneumonia diklasifikasi dengan benar sebanyak 161 gambar. Sedangkan viral pneumonia ini diprediksi sebagai gambar yang normal sebanyak 4 gambar. Dan untuk diprediksi lung opacity dan tuberkulosisnya tidak ada. Jadi viral pneumonia ini bisa dikatakan sama seperti normal dan opacity, yaitu minor misclassification atau melakukan kesalahannya sedikit dalam prediksi. Seperti itu. Selanjutnya adalah ROC curve dan analisis. Dari gambar ROC curve analysis ini, kita bisa mengetahui bahwa semua model ini yang telah kita training mendekati angka 1. Oh iya, teman-teman, ROC curve dan AUC ini digunakan untuk evaluasi lebih dalam ya. Jadi kita mau tahu si model ini udah seberapa baik dia dalam memprediksi gambar. Nah, di sini kita bisa lihat modelnya mendekati 1 semua. Artinya model kita memiliki performa yang tinggi. Kita bisa lihat untuk tuberkulosis dan viral pneumonia ini memiliki nilai AUC-nya sama dengan 1. Artinya prediksi ini sangat presisi. Sini bisa kita lihat ya, untuk garis yang hijau itu tuberkulosis, ini 1 nilainya AUC-nya, dan untuk garis yang warna merah viral pneumonia memiliki AUC-nya 1 juga. Terus untuk yang model lung opacity memiliki nilai AUC sebanyak 0,98 sama dengan prediksi normal. Karena semua mendekati 1, jadi model kita dikatakan bisa memprediksi sangat presisi. Berdasarkan ROC curve ini kita dapat mengetahui bahwa kelebihan dari sistem yang kita buat sudah cepat, akurat, dan scalable. Sedangkan keterbatasannya apa? Keterbatasannya bergantung pada kualitas dan kuantitas dataset. Maksudnya kalau kuantitas datasetnya dikurangi atau kualitas gambarnya diturunkan, bisa jadi model yang kita buat ini bisa memprediksi berbeda dengan prediksi yang kita paparkan saat ini, seperti itu. Untuk slide berikutnya dilanjutkan oleh Pak Handri yang akan menjelaskan tentang implementasi dari model yang telah kita buat. Baik, terima kasih Mbak Tanti Cahya. Assalamualaikum, saya Handri Taufik akan melanjutkan paparan dari kelompok 1. Kita masuk ke dalam tahapan implementasi. Implementasi ini saya bagi menjadi 3 bagian, seperti kita belajar di sekolah ya. Kita siapkan dulu, pertama bahan ajarnya apa. Kedua, kita ajarkan kepada siswanya dan lakukan tes terhadap siswanya. Lalu ketiga, kita lepas siswanya untuk mengenali objek-objek di luar yang belum pernah diajarkan kepada dia. Ya. Dalam implementasi di sini kita import beberapa library. Lalu bagian kedua adalah proporsi atau pembagian data untuk train 70%, untuk file 15%, dan untuk tes 15%. Lalu kita lakukan proses memilah-milah gambar, membagi-bagi gambar ke dalam beberapa folder. Ya. Lalu di sini di bagian sini kita lihat n total sama dengan len images. Kalau image-nya atau gambarnya ada 1000, maka nilai gambar yang ada dalam train adalah 1000 dikali 7.
70%. Maka gambar untuk train ada 700 gambar. Untuk file, rasionya adalah 1000 dikali 15%. Maka untuk file ada 150 gambar. Sisanya untuk test adalah 1000 dikurang 700 dikurang 150. Maka gambar yang disediakan untuk tes ada 150 gambar. Kemudian di sini kita proses menyalin gambar, ya. Baik, di sini lalu kita lanjutkan untuk mempersiapkan bahan ajar. Untuk mempersiapkan bahan ajar atau materi ajar, kita gunakan library Tor sebagai otak utamanya. Nah, di sini lalu kita ada penentuan device sesuai dengan spesifikasi komputer kita, ya. Apabila spesifikasi hardware kita memiliki GPU atau CUDA, maka memori yang digunakan akan memori GPU. Tapi kalau tidak ada, kita akan gunakan memori dari CPU. Lalu di sini ada suatu perintah yang menyuruh komputer untuk melihat bahwa semua data ajar yang ada itu sudah disimpan di sini. Ya. Lalu yang ada proses transform. Proses transform itu di sini adalah sebuah proses untuk memasang atribut kepada gambar sebelum kita sajikan kepada siswa. Contohnya di sini ada transform resize 224 artinya ukuran gambar berapapun maka akan disajikan dalam 224 x 224. Ada transform random horizontal flip, yaitu sebuah proses di mana kita bisa membolak-balik gambar secara horizontal. Ini sebenarnya cara licik untuk memperbanyak data latih, ya, yang akan disajikan kepada murid, sehingga dia bisa tahu dibulak-balik seperti apapun, apabila gambar itu gambar paru-paru normal, ya akan tetap menjadi paru-paru normal. Ini akan membuat model lebih pintar dan tidak kaku. Ya. Kemudian di sini ada mengatur alur materi ajar. Ya. Dataset image folder. Dataset image folder itu adalah dia akan otomatis membaca folder train dan folder file. Lalu ada data loader. Ada data loader. Data loader itu untuk mengambil gambar dari train dataset yang akan disajikan kepada siswa untuk dipelajari, ya, pada model untuk dipelajari. Lalu di sini kita lanjutkan dengan memilih atau memodifikasi si murid jenius. Ya, muridnya itu namanya si Densenet. Densenet itu kenapa dipilih Densenet? Karena kenapa kita rekrut dia? Karena dia sudah memiliki weight atau pengetahuan dan pemahaman dari training sebelumnya. Ya, model akan menyimpan hasilnya di dalam device yang tadi kita sebut di atas. Kalau dia memiliki spesifikasi GPU, ya akan disimpan di GPU. Kalau tidak, dia akan disimpan di dalam CPU. Setelah tadi kita melakukan proses mempersiapkan materi ajar, lalu sekarang kita melakukan proses menentukan metode belajarnya seperti apa. Ya, di sini ada kriterion. Kriterion itu adalah suatu metode ketika guru mampu mengukur kesalahan yang dilakukan oleh muridnya. Ya, Close entropy adalah metode standar untuk masalah klasifikasi. Dia akan menghitung seberapa jauh tebakan murid, ya, terhadap jawaban yang benar. Semakin besar nilainya, maka semakin parah kesalahannya. Sedangkan optimizer itu adalah cara guru mengkoreksi murid, ya, koreksi murid. Salah satunya metode Adam di sini, metode Adam yang biasa digunakan, yang paling populer. Ya. Kemudian di sini, nah ini adalah hari-hari siswa belajar. Epoch menunjukkan berapa hari dia belajar. Misalnya epochnya 5, berarti dalam 5 hari belajar, ya. Misalnya di sini adalah data belajar atau data training yang dilakukan. Setelah training dilakukan, lalu dia lakukan model eval itu semacam tryout, ya, sebelum testing. Dia tryout sebanyak 5 kali juga. Train, mungkin misalnya kita nge-train di pagi hari, lalu tryoutnya di sore hari. Sampai ditemukan model terbaik, yang nanti model terbaik itu akan disimpan di dalam file .pth. Di sini namanya Densenet 121 base pth. Baik, setelah tadi melakukan proses pembelajaran, lalu sekarang saatnya kita melakukan proses bagaimana siswa yang tadi sudah belajar kita pekerjakan istilahnya dengan data-data yang akan diprediksi. Jadi di sini kita gunakan beberapa library.
ya. Lalu di sini kita misal anggaplah bahwa tadi adalah pembelajaran untuk siswa calon dokter gitu ya. Maka kita tentukan class name di sini sebagai spesialisasi yang akan diambil. Dia akan mengenali apa? Lung opacity, normal, tuberculosis atau viral pneumonia. Ya. Di sini ada yang penting bahwa kita akan memanggil kembali model, ya di sini kita akan memanggil kembali model DenseNet yang tadi ya, kita akan memanggil model DenseNet kembali, kita akan rekrut kembali, tapi kali ini kita bilang bahwa weight-nya kita nulkan dalam keadaan otak kosong, ya, kita nulkan. Lalu di dalam model classifier, kita pasang kembali bahwa dia otaknya akan memberitahu bahwa dia adalah ahli untuk 4 bidang ini. Ya, dia ahli dalam 4 bidang ini. Nah, ini yang paling krusial bahwa di sini ada transfer ilmu. Ya, transfer ilmu bahwa hasil-hasil terbaik yang pernah kita latih tadi akan dimasukkan akan di-load kepada model sini. Ya, lalu hasilnya akan ditempatkan di ruang kerja yang ada. Misalnya kalau device-nya GPU akan di dalam GPU atau device-nya hanya memori CPU akan di dalam memori CPU. Lalu model eval itu model eval ini memberitahukan bahwa mode belajarnya sudah selesai dan dia akan masuk ke dalam evaluasi model kerja ya. Sehingga dia diharuskan memberikan jawaban yang paling pasti, tidak lagi jawaban yang ragu-ragu ya. Kemudian di poin 14 ada transformasi input. Ini adalah satu SOP bahwa untuk setiap gambar yang masuk ya. SOP untuk setiap gambar yang masuk apa SOP-nya? Satu, bahwa dia harus ditransformasi ke dalam size 224 x 224. Perhatikan di sini bahwa kita sudah tidak lagi menggunakan horizontal flip ya, karena di sini sudah bukan lagi memperkira-kira gambar, mengira-ngira gambar, tapi di sini sudah sudah merupakan kepastian bahwa satu gambar yang masuk itu sudah pasti, tidak perlu lagi dia bolak-balik ya. Lalu ada satu SOP yang tidak kalah penting yaitu lambda RGB ini ya, bahwa semua gambar yang masuk sekalipun hitam putih akan diubah menjadi RGB 3 channel. Ya karena saat belajar terdahulu si calon dokter ini dilatih dengan kacamata melihat dunia dalam 3 channel warna. Ya. Sehingga di sini pun kita harus menentukan SOP-nya seperti itu. Nah, kita masuk ke poin 15, itu adalah fungsi prediksi. Ya, di mana ini adalah fungsi untuk mengidentifikasi apa yang terjadi ketika seorang pasien masuk. Gitu, seorang pasien masuk tuh diapain di sini tuh ya. Sebuah gambar masuk tuh diapain. Nah, diprosesnya di sini, di fungsi prediksi ini. Ya, lalu hasilnya akan dikembalikan di return dalam bentuk teks dan dalam bentuk gambar. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke bagian akhir dari implementasi, yaitu bagian dari uji akurasi ya. Di sini kita melakukan transform ya, kita tetapkan aturan main bahwa misalnya bahwa setiap gambar harus diperlakukan sama persis seperti saat si dokter masih jadi siswa untuk berlatih gitu ya. Ya, seperti ini. Lalu test loader di sini ya. Test loader di sini adalah sebuah metode di mana penguji menyiapkan strategi untuk pembagian soalnya. Batch size 16 itu adalah memberikan soal bundle berisi 16 lembar sekaligus untuk efisiensi. Lalu shuffle false itu artinya bahwa soal tidak diacak, tidak di-shuffle, urutan harus tetap agar jika ada masalah itu kita bisa melacaknya dengan mudah gitu ya. Mudah.
Nah, ini lalu masuk ke bagian evaluasi akurasi, di mana output model yaitu si dokter ya dalam hal ini, dia melihat bundle soal dan memberikan jawaban dalam bentuk mentah dari sini. Lalu di sini dikorek predict sama dengan label some item, artinya si penguji itu akan menyamakan jawaban dari si dokter ya, dari si dokter tadi dengan lembar jawaban yang dia miliki. Ya, lalu hasilnya akan dilakukan persentase seperti ini, berapa akurasi. Berikut hasil dari implementasi Gradionya dalam bentuk web ya, tampilan web, di mana kita masukkan gambar lalu diprediksi hasilnya seperti ini. Ya. Untuk aplikasi yang dijalankan nanti akan ada tambahan video ya. Baik. Baik, sekarang kita masuk ke dalam tahapan workflow system dan manfaat klinis dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Ya, pertama kita input X-ray. Input X-ray itu adalah input data dari setumpuk gambar ronsen, ya, setumpuk gambar ronsen yang belum kita proses apapun, ya, masih dalam keadaan mentah.
Kodenya itu ada dalam folder dataset X-ray yang alamatnya kita simpan di variabel dataset dir, ya, di kode pertama kita. Lalu kita splitting, kita bagi datanya. Ya, kita melakukan proses ini, kita bagi proses datasetnya, kita bagi tempat datasetnya. Itu ada di kode pertama kita yang menghasilkan 3 folder, ya, train, file, dan test. Dataset training, ya, dataset training itu adalah semacam buku latihan atau data besar untuk melatih model. Kemudian ada validation dataset. Validation dataset itu adalah kumpulan tryout, ya, untuk menguji kemajuan model selama proses latihan. Lalu ada test dataset, yaitu test dataset itu data ujian akhir, ya, dataset ujian akhir. Lalu setelah itu kita masuk ke pre-processing data, di mana ada resize, augmentation, sama convert, ya. Pre-processing itu adalah proses memakaikan semacam kacamata standar pada setiap gambar sebelum kita ajukan ke model AI kita. Resize itu menyamakan ukuran gambar, kemudian augmentasi memperbanyak data latihan, misalnya dibolak-balik yang tadi, ya, yang horizontal flip kalau nggak salah dalam kode itu, ya. Kemudian ada convert, yaitu mengubah gambar menjadi format tensor yang dimengerti oleh AI. Kemudian kita lakukan proses training, ya, melakukan proses training di sini, yang hasilnya itu nanti merupakan train CNN classifier, ya. Itu yang tadi kita bilang sebagai dokter lulusannya, ya, yang kita bilang sebagai dokternya tadi. Artinya bahwa ini adalah sebuah hasil akhir dari proses belajar di mana otak model kita sudah dalam kondisi terpintar, ya, dan siap untuk dipekerjakan. Dalam kode itu ada namanya DenseNet 121 base .pth yang kita simpan setiap kali model mendapatkan nilai kuis terbaik. Lalu masuk ke dalam tahapan prediksi. Tahapan prediksi ini adalah ujian yang sesungguhnya, ya, yang dilakukan di mana dokter kita yang kita latih tadi diberikan soal-soal ujian akhir, ya, untuk dijawab. Ya, kodenya ini adalah proses di kode gambar yang ada test loader untuk ditebak, ya, yang test loader. Kemudian terakhir adalah proses evaluasi. Evaluasi itu, ya, adalah momen pengumuman nilai jawaban dari dokter tersebut dibandingkan dengan kunci jawaban, berapa nilai akurasinya. Ya, ini ada di kode baris terakhir, ya, yaitu tentang print evaluation test akurasi kalau salah di situ. Manfaat klinis dari percobaan kita, ya, diharapkan sistem ini bisa digunakan sebagai clinical decision support system yang membantu radiologi dalam diagnosis cepat dan berbasis data. Potensi besar dalam implementasi rumah sakit digital dan sistem screening awal. Baik, karena saya adalah pembicara terakhir dari rekan-rekan kelompok 1, maka dari hasil eksperimen yang tadi kita lakukan, bisa disimpulkan bahwa CNN DenseNet 121 itu terbukti cukup efektif untuk klasifikasi X-ray 4 kelas penyakit paru. Transfer learning sangat berguna saat dataset terbatas. Lalu sistem menghasilkan akurasi tinggi, ya, sekitar 93%, dan performa prediksi yang sangat presisi. Implementasi Gradio menunjukkan sistem dapat diakses secara mudah, ya. Riset ini menunjukkan potensi AI dalam meningkatkan layanan kesehatan berbasis data. Terima kasih. Demikian paparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.